Oke, Tri Prasetyo, bangun tidur. Arif, mana? Reza, Raffi, Andini, Asna, mana? Muka-mukanya Erina, Jusan, Maulana, Ilham. Oke, cuci muka dulu. Muhammad Irfan, Rizky Lintang, Hasna, Erina, Nadia. Jangan-jangan masih pada tidur ini. Hmm. Oh, rambutnya. Anjeli, Anjeli. Kak, Oke ya, hari ini saya mau mereview beberapa hal. Yang pertama yang sudah kalian submitkan di UTS, kan saya share ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kemarin. Oke, pertama pembelajaran yang kemarin, kan saya kasihkan ke pengumuman kan. Kalian udah ngeklik ini belum? Jadi kalian akan dihadapkan pada notebook LM kan, di pengumuman yang lalu. Yang kemarin kan ada pengumuman ini kan, yang tanggal 27 kan. Oke. Begitu kalian klik materinya, kalian kan saya berikan, saya punya materi dalam bentuk notebook LM. Oke, ya kan? Yang harus kalian lakukan itu adalah satu, kamu cek sourcesnya ini. Contoh sourcesnya kan, di sini kan kamu klik, kamu bisa watch, kamu bisa lihat kan di sourcesnya ini. Oke, ada satu sources YouTube, kemudian sources terkait dengan apa variabel penelitian. PowerPoint kan bentuknya. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini, dashboard kanan, saya udah memberikan beberapa summary-nya kan. Saya udah buat summary-nya kan. Contoh nih, summary tentang taksonomi metodologi penelitian kan. Nanti kan kalian bisa klik nih, variabel penelitian itu apa aja kan, bisa klik kan. Oke. Ini ya, oke. Di laptop tapi ini. Oke ya, kalau di HP nggak kelihatan. Yang ini. Desain pengukuran survei itu kayak apa? Oke kan, gini kan. Nah, kalau kalian belum jelas betul, kalian belum terlalu jelas, saya sudah membuatkan summary dalam bentuk video singkatnya. Contoh ini, oke, kalian tinggal klik kan. Nanti kalian bisa mendengarkan ini kan. bakal coba pecahin sebuah teka-teki ya. Oke ya, Yang kelihatannya punya kalian argumentasi cek, yang kuat. oke. Habis itu saya punya kuis. Ini ada kuis kan. Nah, kuis ini ada 10 nih. Oke. Kalian coba isi, nanti kalau salah dia akan ngasih ngasih tanda salah gitu ya. Oke. Kuis ini. Oke ya. Nanti kalau kerjakan. Nah, kalau kalian ada yang belum jelas, kalian bisa langsung tanya ke sini. Chatbotnya ini kan ada nih. Contoh kalian nggak kurang paham tentang skala Likert. Kalian tanya aja nih, apa itu skala Likert namanya. Gitu ya. Nah, ini saya saya buat untuk kalian bisa belajar mandiri. Makanya saya buatkan dalam bentuk notebook LM. Gitu ya. Jadi ada sourcesnya. Nah, ini kan. Kemudian dia akan ngasih tahu nih kalau yang kalian belum tahu itu bisa kalian langsung ini, langsung buatkan gini. Kalian bisa tanya langsung di sini. Oke ya. Yang bagian kiri itu adalah sources. Sources itu adalah sumber materi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian bagian tengah itu kamu bisa chat. Kalau kamu nanya ke saya kan mesti malu kan, atau mungkin gimana kan kalau nanya dosennya. Kamu bisa langsung tanya di sini, oke, di bagian tengah ini. Kemudian bagian kanan ini ada beberapa sintesisnya atau apa beberapa summary yang sudah saya butuhkan. Ada yang dalam bentuk video, ada yang bentuk dalam mind map ini, ada yang dalam bentuk
infografis seperti ini. Saya udah bautkan infografis biar kalian bisa membayangkan bagaimana strategi penulisan dan sebagainya. Oke, ya kan? Kemudian ada kuisnya. Oke. Nah, kuis ini harus kalian apa? Kalian kerjakan ini kuis ini. Oke. Kalian nanti contoh nih. Dalam menyusun latar belakangnya sumber utama rumus ini diwakili huruf J pertama dan seterusnya, mamnya. Nah, ini general issue. Nanti begitu kalian klik, kalau benar, ini berarti Kak, dia akan berwarna hijau. Oke ya. Kemudian next, mamanya kalian ini. Nah, kalau salah dia akan warna merah gitu. Oke ya, yang ini. Kemudian yang UTS, UTS kemarin itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Kok hujan aja semesta. UTS. Ini ya, oke. Kan ada ketentuan penulisannya nih. Oke, ini kan ketentuan penulisannya kan ini kan. Oke ya. Jumlah katanya 1000 sampai 1500 kata. Setiap paragraf minimal memuat dua sitasi, jurnal bereputasi. Menyantumkan daftar pustaka. Oke. Format sitasi APAT atau Harvard konsisten. Mencantumkan nama. Penulisan menggunakan Arial, spasi 125, kertas A4, margin 2,5, paragraf kanan kiri dan sebagainya. Oke ya. Oke. Nah, ini contoh nih, ada beberapa yang sudah saya download nih dari oke, dari 37 partisipan, maksudnya yang ada di kelas ini hanya 31 yang sudah submit. Ada yang belum. Oke, yang belum tuh berarti yang warna merah-merah ini belum masuk nih. Contohnya Lailatul Qadri Iswara ini berarti nggak submit dia. Oke. Kemudian ada nih yang Azizah Nur. Saya coba cek tadi ya, Azizah Nur. Mana nih Azizah Nur? Ada nggak orangnya di sini nggak? Nah, ini Azizah Nur. Kamu tuh nulis apa? Masa cuma segini? Oke, Azizah Nur. Kamu jangan anu loh. Pokok saya itu akan membaca ini, walaupun sepintas mesti akan saya cek. Oke. Ini kan tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi ketentuannya dia harus areal, itu kan. Terus minimal 1000 sampai 1500. Satu paragraf minimal ada dua sitasi, kan gitu ya. Oke. Ada contoh nih yang lumayan. Nih punya si siapa nih? Andika Arnold. Oke ya. Ini kan Andika Arnold. Dia totalnya pasti lebih dari 1000 lah. Ini satu paragraf ini dia ada sitasinya satu berapa nih? Kemudian dua, oke. Minimal dua lah kan tadi kan? Oke. Kemudian dia pakai rumus ini kan, general issue. Oke, terus apa? Masalah spesifik, terus gap penelitian, terus urgensi penelitian, terus tujuan penelitian. Oke ya. Cuma saya mohon anak-anakku sekalian ya, Mas, Mbak, mohon untuk citasinya dibuat dengan Mendeley. Ini karena nggak ada linknya Mendeley. Oke ya. Ini kan nggak ngelink nih ke sini. Oke. Jadi dibuat dengan Mendeley. Oke ya. Ya, ada beberapa yang tadi saya cek itu tidak menggunakan Mendeley. Jadi saya tidak bisa lihat apakah dia terkoneksi dengan ke bawah itu atau enggak gitu. Dengan ini atau enggak gitu. Dengan daftar pustakanya. Oke, tapi ini contoh yang lumayan lah. Kemudian ada lagi yang punya siapa tadi ya? Ada yang punya Aida. Nah, sebentar. Nah, punya Aida.
punya Aida ini. Cuma ini ada nih penulis et al. Penulis itu siapa? Ini berarti kan database-nya belum sesuai kan? Pengembangan terpublikasi nggak ada tahunnya, oke? Ya kan? Nah, di Mendeley itu kan pernah saya sampaikan bisa diedit kan? Anunya, apa namanya? Database-nya itu kan bisa diedit. Jadi ini mesti penulisnya kan bukan penulis gitu kan mestinya. Mestinya kan ada namanya kan? Apalagi ya. Nah, ini coba. Nggak ada lagi di sini kan? Di sininya kan nggak ada nih daftar pustakanya kan? Penulis tadi itu. Oke. Ya, jadi citasinya juga harus diperhatikan cara citasinya. Nih, jadi kalau di Mendeley itu, sebentar. Tak tunjukin Mendeley saya ya. Nah, tak, tak masuk dulu. Eh, jadi di Mendeley itu, Mas dan Mbak, kalau database-nya nggak benar itu juga bisa diedit. Contohnya ya. Contoh ini ya, Almiski gitu ya. Ini kalau sebelah kanan tuh bisa diedit kalau belum sesuai. Contoh namanya salah dan sebagainya itu bisa diedit ini. Oke, jangan dibiarkan tidak diedit. Contoh namanya nggak ada tahunnya. Ya kamu harus isi sendiri tahunnya ini sebelah kanan. Oke, oke. Jadi Mendeley itu harus diedit. Oke, jadi untuk UTS ini saya akan set ya, Mas dan Mbak. Saya akan set gini. Ntar UTS. Kalau yang merasa bahwa perlu diperbaiki, saya tunggu 2 hari untuk diperbaiki. Oke, saya akan set tambahkan ini. Hmm, kan kemarin saya setting itu, kamu kan hanya boleh mengupload satu file, oke kan? Ya kan? Ini akan saya buat dua. Berarti kalau yang akan perbaikan, kalian bisa upload dua. Satu file lagi yang file perbaikan. Itu ya, oke? Jadi yang merasa belum firm, ya toh, silahkan bisa kalian upload hasil perbaikannya. Gitu ya. Nah, ini kalian harus lihat ini apa namanya video yang saya sampaikan ini bagaimana caranya. Oke ya. Oke gitu. Terus selanjutnya Mas dan Mbak, saya pengen kalian membuat kan rangkaian penelitian berikutnya itu adalah kalian harus bisa membuat yang namanya alur penelitian. Alur penelitian itu biasanya itu dibuat dalam bentuk flowchart, namanya flowchart atau bagan alur, gitu ya. Nah, flowchart dalam penelitian itu ada standarnya. Oke ya, ada standarnya. Standarnya itu kalian tidak boleh anu ya, asal sesuai dengan keinginan kalian. Yang namanya flowchart penelitian itu kan dia terdiri dari shape-shape dan arah panah yang menggambarkan bagaimana alur penelitian itu dilakukan. Nah, alur penelitian itu flowchartnya itu ada standarnya. Jadi nanti kalau kalian coba ya, kita cari namanya gitu ya, standar bentuk flowchart penelitian itu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di image-nya itu, Mas dan Mbak. Nah, ini. Jadi flowchart yang namanya flowchart itu ada standarnya gini loh. Bentuknya itu ada standarnya. Ya toh? Nah, ini contoh namanya contoh ini.
Nah ini kan, jadi bentuk mamanya di atas ya, sebelah kanan nih, dilihat sebelah kanan ya, ada mulai dan sebagainya gitu ya. Jadi ada standar standar bentuknya, oke, standar bentuknya. Ada mulai, ada kotak ya, mulai itu bentuknya oval, kemudian ada kotak, ada jajaran genjang, ada oval di bagian bawah. Nah itu ada standarnya. Nah, kalian kalau membuat di MS Word di MS Word itu ya, kalau kamu insert picture shape itu bagian bawah ini kan ada khusus flowchart. Jadi kalian membuat gambar flowchart itu harus sesuai dengan ini, bagian bawah ini. Ya, yang tulisannya flowchart ini ya. Kalau kalian dekatkan ke bentuknya, contoh nih, proses. Kalau proses itu harus kotak. Kalau sebelah kanannya itu apa? Ini alternated proses. Jadi kalau ada proses lain gitu, sebelum masuk ke proses itu, kalian harus pakai kotak itu atau ini bentuknya kan kotak yang apa sudut-sudutnya itu tidak runcing ya. Kemudian apa ini? Decision. Decision tuh kalau ada eh, poin atau posisi kita harus menentukan. Menentukan ini contohnya namanya memvalidasi. Valid atau tidak. Nah, itu kan decision ya. Decision. Kemudian apa lagi? Sebelah kanan itu ada flowchart data. Kalau data itu bentuknya harus seperti ini ya kan, jajaran genjang dan seterusnya. Jadi ini ada apa? Ada standar bentuknya. Oke ya. Nah, nanti kalian Mas dan Mbak, saya pengen kalian belajar membuat flowchart itu. Coba nanti kalian hmm, belajar dengan AI lah ya. Katakanlah, saya akan memberikan contoh membuat flowchart dengan ChatGPT dan Draw.io. Ada tools namanya Draw.io. Oke, saya akan mengambil contoh gini, namanya dari tadi penelitiannya siapa tadi? Nah, ini aja ya. Saya akan ambil dari punyanya si Andika Arnold T. Hamen. Oke ya. Judul penelitiannya kan ini, integrasi metode and value management, ini Mencon berarti ya, dan biaya konstruksi gedung pemerintah di Indonesia. Mama. Ini ya. Oke. Nah, nanti kalian bisa ngobrol dengan ChatGPT ya untuk dibuatkan draft apa alur penelitian gitu ya, alur penelitian sesuai standar bentuk dari flowchart. Oke, jadi yang pertama kalian anu dulu apa namanya, meminta ChatGPT untuk membuatkan alur penelitiannya cuy. Jadi gini ya, buatkan namanya contoh ya, kalian bisa mengembangkan promnya lah ya, promnya bisa kalian kembangkan mungkin jadi lebih baik. Buatkan alur penelitian dengan judul ini. Jangan lupa kalian karena kalian S1 ya, alur penelitian untuk program prodi untuk sarjana teknik sipil, oke, dengan judul ini namanya, oke. Tapi kalian nanti bisa kembangkan promnya ya. Oke. Nah, ini ya, oke. Jadi dia akan membuatkan seperti ini alur penelitiannya. Oke. Jadi mulai dari nomor satu, perumusan masalah, studi literatur, metodologi penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, dan sebagainya, tahapan analisis, analisis ini dan sebagainya, analisis risiko, integrasi, sintesis pembahasan gitu ya, kesimpulan dan ini, output dan sebagainya. Nah, alurnya gini, nih alurnya, dia udah membuatkan alur penelitiannya ringkas gini. Identifikasi masalah, studi literatur, kerangka, pengumpulan data, VM, ya kan? Integrasi nomor 7 pembahasan, simpulan, dan rekomendasi. Oke. Kalian bisa aja langsung mamanya buatkan diagram dalam bentuk flowchart profesional bisa mamanya. Tapi saya pengen kalian coba menggunakan eh, salah satu AI untuk membuat alur penelitian juga namanya Dry.io ya.
3AO itu sebentar. Mana? Ah, ini. Ya, nanti kalian bisa masuk ke namanya itu situsnya itu Draw.io. Draw.io seperti ini ya, Draw.io, drawio.com. Nah, nanti kalian akan disuguhkan dengan membuatnya itu seperti ini. Oke. Nah, di Draw.io itu, Mas dan Mbak, itu bisa diintegrasikan dengan ChatGPT. Caranya gini. Di sini kan kalau Draw.io itu ada nih bagian tengah ini ya, ada plus insert, kemudian ada mermaid gitu ya, mermaid. Dan ini kan bisa dikode. Oke, bisa dikode diagram itu. Nah, kode diagram itu kalian bisa minta dibuatkan oleh ChatGPT. Oke ya, contohnya ini. Contohnya, maunya tadi kan, buatkan, kan udah ada tuh, buatkan dalam bentuk kode mermaid untuk Draw.io ya. Oke, sesuai dengan standar flowchart dimulai dimulai dari start dan dari start dan diakhiri. Ya, gitu ya. Coba kita cek ya. Saya juga belum pernah buat, tapi dicoba. Nah, dia nanti akan membuatkan kode mermaidnya. Nah, ini kan. Oke. Ntar. Nah, ini udah gini. Oke, jadi udah selesai. Kalau mau dikode di situ, berarti dia nanti kodenya ya. Ini malah langsung dibahas. Kodenya seperti ini. Kode ini nanti bisa langsung kamu copy, Mas. Copy ya. Oke, copy di sini. Nah, ini di copy ya. Copy. Kemudian kalian masuk ke ini, ke Draw.io itu. Kemudian diinsertkan di sini mermaid gitu ini ya. Ini Ctrl A, detail dulu terus gini kan, di paste gitu ya. Oke, kita coba ya. Insert, oh, ada error ternyata. Error, apa studi literatur, bentar. Kita cek errornya kenapa. Kadang ya ada error juga kan. Start, identifikasi, studi masalah, teratur. Double. Hmm, oke, kita buatkan sederhananya lah ya. Ternyata ada yang error. Jadi nanti, tapi prinsipnya, Mas Mbak, ini kalian kan bisa cek, apa? Nah, nanti harusnya di Draw IO itu bentuknya seperti ini nih. Seperti sebelah kanan ini loh. Nah, sebelah kanan ini. Ya kan? Ya, nah. Hmm, kenapa nggak bisa kecil? Nah, ini ya, bentuknya akan seperti ini. Saya- Insert advance, jadi nanti untuk trial awalnya insert advance mermaid ya, paste kode. Saya buatkan kode yang sederhana lah ya, buatkan mermaid yang simple dulu lah ya, karena tadi ada error kan. Kita coba ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini kalau yang simple, oke. Nanti kodenya bisa kalian copy di kode ini, kode copy. Coba try IO-nya jalan nggak dia? Nah, harusnya masuk di sini, Mas dan Mbak. Masuk di sini. Oke. Nah, ini nanti jadinya gini, Mas.
Oke, jadi di draw IO-nya nanti langsung jadi seperti ini kan sama toh? Nah, coba nanti kalau sampai yang rumit kayak tadi, kayak yang error, kalian bisa cek ya. Nah, nah nanti di draw IO itu kalian bisa sudah bisa apa? Bisa edit juga di sini kan, macam-macam diedit kan, gitu. Nah, prinsipnya sudah masuk. Nah, ini yang disebut dengan flowchart metodologi penelitian. Nah, kalau sudah kalian nanti bisa stylingnya, bisa bisa kalian rubah-rubah di sini kan, sesuai dengan. Nah, mulai dari awal kan ada start, identifikasi masalah, literatur review, dan ini nanti bentuk shape-nya itu sudah sesuai dengan standar flowchart yang standar di riset penelitian. Oke. Nah, coba nanti kalian buatkan ya dari situ terkait dengan, nah ini kalau yang tadi yang rumit kan seperti ini ya. Nah, yang rumit, yang detail. Ya, bagusnya memang sampai detail seperti ini, tapi nggak tahu kenapa tadi mermaidnya itu apa error ya. Oke, jadi satu ya tadi apa apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah yang merasa ujian tengah semesternya perlu direvisi sesuai yang tadi saya sampaikan, karena ada beberapa yang belum sesuai dengan petunjuk yang ada di apa ujian tengah semester. Nanti kalian bisa apa bisa ulang ya atau kalian bisa perbaiki kemudian diupload lagi. Oke, yang lama nggak bisa dihapus. Jadi kalian harus upload upload baru gitu. Jadi saya tahu siapa yang upload dua file atau perbaikan atau enggak, saya nanti akan tahu. Kemudian yang kedua, kalian dari penelitian yang kalian tadi sudah apa judul penelitian itu, coba kalian buat apa flowchart penelitiannya. Caranya tadi gimana? Nah, itu dengan kalian menggunakan AI ya di ChatGPT mungkin promnya bisa seperti ini contohnya buatkan alur penelitian untuk sarjana teknik sipil dengan judul ini dan sebagainya kemudian konversi alur penelitian itu ke dalam bentuk mermaid ya mermaid itu untuk draw IO otomatis ya, ini oke kodenya mungkin seperti ini kemudian habis itu kode tadi masuk ke namanya dry IO nanti bisa kalian plus di sini untuk masukkan mermaid kodenya itu di sini. Oke, nanti akan jadi eh, apa diagram alur penelitian atau flowchart standar sesuai dengan standar penelitian. Kemudian nanti saya mungkin akan sering memberikan yang tadi saya sampaikan pembelajaran dengan menggunakan notebook LM. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ini ya. Oke. Kan bentuknya seperti ini. Ada kuisnya, ada apa macam-macam di sini kan. Tadi ya, pertama sebelah kiri itu ada sources-nya atau sumber pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu ada chat, kamu bisa chat tanya apa aja di sini terkait dengan sumber pembelajaran. Kemudian saya sudah membuatkan summary-summary di sebelah kanan. Ini kalian harus lihat, termasuk kuis-kuisnya ya, oke. Nah, termasuk obrolan kita pagi ini 30 menit itu akan saya apa? Ini kan saya record, kemudian akan saya eh, uploadkan ke LMS biar kalian bisa mengulang apa yang kita bicarakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi segera ya setelah ini silakan yang tidak ada kuliah lagi bisa melakukan perbaikan apa untuk UTS-nya. Sudah saya berikan apa fasilitas untuk upload tambahan file yang akan kalian masukkan sebagai perbaikan. Kemudian beberapa hal tadi mulai dipikirkan terkait dengan membuat flowchart penelitian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini hasil recordnya akan saya uploadkan nanti juga di LMS. Jadi selalu cek ya di pengumuman ya, Mas dan Mbak. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung dikerjakan yang itu, yang UTS itu. Kemudian termasuk untuk bagaimana membuat metodologi penelitian ya. Oke, oke sebelum kita berpisah, saya mau lihat wajah-wajah kalian dulu. Raffi, Triprasetyo, jangan-jangan saya ditinggal tidur tadi ngomong setengah jam. Oh enggak ya. Hasna, Nafis, Panji, Sagala, Yunian, Iqbal, Sipil Nelly, Rizky Lintang,
Arif Hidayat Josan. Udah pada tidur tuh. Oke, biar semangat, biar saya tahu kalian apa berinteraksi dengan saya. Kasihkan jempol ke sini sebelum kita oke, ini. Oke, senyum yang indah. Oke, bahagia selalu ya. Oke. Ya, oke Mas dan Mbak, itu yang harus kamu lakukan. Segera yang merasa UTS-nya pengen diperbaiki, silahkan diperbaiki. Oke, makasih dan Mas dan Mbak. Nggak usah lama-lama, segera beraktivitas lagi yang lain. Oke, makasih ya. Selamat pagi, tetap semangat. Pagi, Pak. Assalamualaikum Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.